Mekanisme yang paling penting di mana peningkatan tik secara difus dapat menyebabkan gejala adalah dengan gangguan suplai arteri serebral. Otak biasanya mengkompensasi peningkatan tik dengan mengatur suplai darahnya, seperti yang dijelaskan dalam bab 2. Namun, saat tik mencapai dan melebihi 600 mm, tekanan balik pada perfusi serebral mencapai 45–50 mm/Hg. Biasanya, ini terlihat pada acute liver failure, 17 dengan paralisis vasomotor setelah cedera kepala. Kadang-kadang pada ensefalitis akut yang dapat menyebabkan pembengkakan otak yang masif. Atau dalam perjalanan hidrosefalus akut atau karsinomatosis leptomeningeal di mana resorsi CSS dapat terganggu. Ketika tekanan perfusi turun di bawah batas bawah yang diperlukan untuk fungsi otak. Neuron gagal mempertahankan gradien ioniknya karena kegagalan energi. Mengakibatkan pembengkakan tambahan yang selanjutnya meningkatkan tik dan menghasilkan penurunan perfusi dan infark otak lebih lanjut. Penurunan tekanan perfusi juga dapat terjadi ketika tekanan darah sistemik turun, seperti ketika mengambil posisi berdiri. Beberapa pasien dengan peningkatan tik mengalami kehilangan penglihatan bilateral singkat ketika mereka berdiri, yang disebut pengaburan penglihatan. Mungkin karena kegagalan untuk mengatur aliran darah serebral posterior. Kegagalan tekanan perfusi juga dapat terjadi secara vokal, yaitu pada pasien dengan oklusi karotid asimptomatik yang mengembangkan gejala pada distribusi karotis ipsilateral saat berdiri karena penurunan kecil pada tekanan darah. Pasien dengan peningkatan tik akibat massa sering mengalami peningkatan tik secara tiba-tiba yang dipicu oleh perubahan postur, batuk, bersin, atau mengejan. Atau bahkan selama tracheal suctioning, platea Waves, 18 peningkatan tik yang tiba-tiba dapat mengurangi perfusi serebral dan menghasilkan berbagai gejala neurologis termasuk kebingungan, pingsan, dan koma. Tabel 1.2. Secara umum, gejalanya hanya berlangsung beberapa menit dan kemudian sembuh, membuat beberapa pengamat merancukannya dengan kejang. 19. Hilangnya compliance sistem intrakranial terhadap peningkatan volume dan laju perubahan tik memainkan peran penting dalam respons otak terhadap peningkatan tik. Compliance adalah perubahan tekanan yang disebabkan oleh peningkatan volume. Pada otak normal, peningkatan volume otak, misalnya, karena perdarahan intraserebral kecil, dapat dikompensasi dengan perpindahan volume CSS yang sama dari kompartemen. Namun, ketika massa telah bertambah besar ke titik di mana hanya ada sedikit CSS yang tersisa di kompartemen, bahkan sedikit peningkatan volume dapat menghasilkan peningkatan besar dalam tekanan kompartemen. Hilangnya compliance dalam kasus di mana edema otak difus telah menyebabkan peningkatan kritis tik dapat menyebabkan perkembangan platea Waves. Ini adalah peningkatan tik yang besar dan berkelanjutan, yang mungkin mendekati tekanan darah arteri rata-rata dan terjadi setiap interval 15–30 menit. Hal ini diduga disebabkan oleh vasodilatasi arteri episodik, yang disebabkan oleh ritme vasomotor sistemik, tetapi peningkatan tiba-tiba volume vaskular dalam kompartemen dengan compliance terbatas. Bahkan jika sangat kecil, dapat secara dramatis meningkatkan tik. 22 peningkatan tik yang tiba-tiba ini dapat menyebabkan berbagai gejala paroksismal neurologis, lihat tabel 1.2. Ketika tekanan di kompartemen tempat lain lebih rendah, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan herniasi, lihat diskusi selanjutnya. Ketika seorang pasien menunjukkan tanda-tanda awal herniasi, seringkali mungkin untuk membalikkan situasi dengan mengembalikan sedikit compliance ke kompartemen yang berisi massa. Hiperventilasi menyebabkan penurunan PP arteri, mengakibatkan vasokonstriksi arteri dan vena.
Pengurangan kecil volume darah intrakranial dapat mengakibatkan herniasi dalam beberapa menit.